Bagaimana panasnya? Nah, kalau kita bandingkan dengan kejahatan yang kita lakukan dengan nilai yang sangat minimal dengan perbandingan siksaan api neraka, maka tentulah kita tidak mau melakukan kejahatan sekalipun itu sangat kecil. Bayangkan, separuh saja daripada kurma itu yang kita peroleh dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak halal, yang kemudian itu balasannya api neraka, maka tentulah kita tidak akan sekali-kali berani melakukannya. Jadi ada seorang ulama itu memberikan semacam nasihat kepada santrinya, bahwa manakala kamu melakukan kejahatan, maka cobalah imbangkan, ambillah korek api, nyalakanlah korek api, bakarlah tanganmu dengan korek api itu. Bagaimana kira-kira perasaanmu? Bagaimana perbandingan Anda di saat menikmati kejahatan yang kamu lakukan itu? Itu saja yang menjadi perbandingan. Baru apinya dunia, maka santrinya itu tidak ada satupun berani melakukan kemaksiatan. Enak sih kita menikmati, mungkin nilai uang itu dari yang haram, kita belikan coto, kita belikan makanan-makanan, pizza dan sebagainya. Sebutlah makanan yang paling enak, yang kemudian dibandingkan mengambil korek api, kemudian kita nyalakan, membakar tangan kita, maka saya yakin semua orang tidak mau mengambil atau memakan yang haram itu. Pasti semua orang rela tidak menikmati makanan itu, yang terpenting baginya terhindari dari api neraka itu. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, sungguh pun itu nilainya sangat kecil, tetapi tetap kita mawas diri, berhati-hati. Oleh karena yang kecil itu saja sudah pasti kita tidak mau membandingkan seperti apa siksa yang Allah kira-kira ancamkan kepada mereka yang melakukan kemaksiatan itu. Apatah lagi kalau yang kita pakai sholat, kita pakai ibadah haji, umrah dan sebagainya, tentunya berefek kepada nilai pahala yang kita harapkan. Ya, la yaqbalullah illa thayyibah. Jadi Tuhan itu tidak menerima suatu amalan kecuali itu juga yang baik-baik. Jangan sampai kita sudah setengah mati melakukan ibadah, bersedekah begitu banyak, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Kenapa? Bersumber dari sesuatu yang haram. Saya kira sudah berkali-kali kita menyampaikan bagaimana riwayatnya. Seseorang tertolak ibadahnya, tertolak puasanya, ibadahnya, tertolak permohonannya kepada Allah, doa-doanya, itu ternyata apa yang digunakan untuk meminta kepada Allah itu sesuatu yang haram. Maka Allah mengatakan, bagaimana aku bisa menerima doamu, pintamu, sementara kamu menggunakan sesuatu yang batil, sesuatu yang haram. Maka Allah Subhanahu wa taala menolaknya. Makanya itulah kaum muslimin, Nabiullah SAW mengingatkan bahwa jangan sekali-kali memberanikan diri untuk menikmati sesuatu yang haram, meskipun itu nilainya sangat kecil, oleh karena kalian tidak akan mungkin menukar kenikmatan itu dengan api neraka yang sangat pedih itu. Hadirin yang saya muliakan, kemudian hadis yang ke-11 disampaikan, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Jadi hadis Nabi SAW ini dari Abu Dzar radhiyallahu berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la tarawna. Rasul SAW bersabda, sesungguhnya aku ini melihat sesuatu ma la tarawna, kalian tidak melihatnya. Jadi Nabi SAW itu dengan keistimewaan yang Allah berikan kepadanya, dia bisa melihat sesuatu yang kita tidak melihatnya. Nabi SAW itu bisa mendengarkan sesuatu, suara-suara yang kita tidak bisa mendengarkannya. Jadi Nabi SAW mendengarkan ya ucapan-ucapan, memahami ucapan-ucapan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak memahaminya, yang tidak kita mendengarkannya.
Kemudian apa yang dikatakan? Atatis sama. Ya, berkeriung-keriunglah langit itu. Apa istilahnya, hiruk pikuk itu, seolah-olah ketakutan itu juga. Ya, ini langit ini dikatakan Nabi SAW. Wa hukkalaha antaita. Nah, yang kemudian itu sudah selayaknya bersikap seperti itu langit. Ya, karena apa? Dia melihat, dia mendengarkan, dia menyaksikan sesuatu yang tidak disaksikan oleh umat manusia. Tetapi ada banyak keanehan-keanehan yang mereka tahu, yang mereka saksikan, yang kita tidak saksikan. Bahkan termasuk benda-benda alam yang Allah ciptakan itu. Ya, termasuk benda-benda alam yang Allah ciptakan itu. Makanya ada juga ayat yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah.